Polda Metro Jaya juga menyiapkan polisi bersorban untuk menghadapi demonstran yang akan berunjuk rasa pada 4 November nanti. Pasukan khusus yang diberi nama Tim Asmaul Husna itu akan menghadapi pendemo dengan zikir. Rahman, ya Rohim, ya Malik, ya Kudus, ya... 400-an polisi bersorban dan berpeci ini akan dikerahkan di sejumlah lokasi di ibu kota pada tanggal 4 November lusa. Mereka adalah pasukan khusus yang disiapkan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri untuk menghadapi demonstran yang mengecam penistaan agama. Kelompok polisi yang dinamakan Tim Asmaul Husna ini akan mengedepankan teknik persuasif atau bersifat membujuk. Itu untuk mengantisipasi terkait dengan apabila nanti masa yang saat demo itu eskalasi naik, sudah mulai lempar-lemparan atau mungkin sudah mulai meringsek dorong-dorongan, tentunya nanti kita akan imbangi dengan zikir, dengan membacakan Asmaul Husna, dengan harapan ya masa bisa reda ya, bisa tadi yang emosinya mungkin memuncak, nanti kita bisa turunkan dengan bacaan-bacaan itu, karena kita juga hanya mengingatkan saja bahwasanya polisi juga seiman juga dengan pendemo. Tim Asmaul Husna merupakan anggota BRIMOB dari berbagai daerah. Salah satunya adalah Polda Jawa Barat. Saat Jumat nanti, pasukan ini akan melakukan aksi simpatik untuk meredam emosi demonstran. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Terkait demonstrasi 4 November, PT Kereta Api Indonesia akan menyiapkan stasiun mengamankan unjuk rasa 4 November lusa. Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan akan menindak tegas siapapun yang bersikap anarkistis dalam demonstrasi menolak penistaan agama itu. Ini merupakan apel gabungan TNI Polri untuk persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2017. Tugas mereka paling dekat adalah mengamankan demonstrasi 4 November lusa. Personel TNI dan Polri akan mengedepankan tindakan persuasif. Namun Kapolri menyiapkan tindakan tegas untuk mereka yang melanggar peraturan. Dan saya sudah mendengar pernyataan-pernyataan dari yang akan melakukan unjuk rasa. Mereka juga menjamin keamanan ketertiban dan tidak bertanggung jawab terhadap orang-orang, oknum-oknum di luar area demonstrasi yang kalau mereka mengambil kesempatan untuk melakukan aksi-aksi kejahatan. Kalau itu pun sudah kita antisipasi, tempat-tempat titik-titik tertentu yang kita anggap rawan dan sudah diambil dilaksanakan perintah. Kalau ada yang melakukan tindakan anarkis, kejahatan khususnya kriminal di luar area demonstrasi, kita akan ambil tindakan tegas sesuai dengan aturan undang-undang. TNI sudah membekaukan pasukannya ke Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini, TNI juga sudah menyiapkan cadangan-cadangan yang berapapun diminta oleh Kapolri disiapkan. Dan setiap Panglima juga sudah saya siapkan sebagai cadangan pasukan. Dan saya pun punya cadangan pasukan, hingga apabila diperlukan kita siap untuk mendukung pesta demonstrasi ini. 4.000 polisi dan tentara hadir di apel gabungan. Namun angka ini baru sebagian kecil dari jumlah personel yang akan dikerahkan pada Jumat mendatang. Untuk menjaga keamanan demonstrasi 4 November, TNI Polri akan menugaskan 18.000 anggotanya. Dari Jakarta, Fahmi Dwi Sutrisno, Budiman, TV One mengabarkan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok terpaksa harus dievakuasi saat belusukan di kawasan Jalan Salam Raya, Sukabumi Utara, Jakarta Barat. Para ajudan dan tim sukses Ahok seketika menyetop angkot yang tengah melintas. Ahok dievakuasi karena sejumlah pemuda dengan mengaku-ngaku sebagai warga setempat berunjuk rasa menolak didatangi Ahok. Namun, tidak sedikit warga di sana yang menyatakan para pengunjuk rasa ini bukanlah warga setempat. Pas kita pulang lagi mau ambil motor kejadiannya. Kalau masalah kelompok kita nggak tahu kelompok mana. Tapi yang jelas mereka bukan warga tempat kejadian tadi. Sampai saat ini belum diketahui pasti siapa pihak yang berbuat kericuhan di tengah aktivitas belusukan Ahok di Kelurahan Sukabumi Utara. Kita kemanapun mereka akan intai, dia akan datang. Ini kan gampang kan, kita datang lalu dia datang. Saya sudah perkirakan hari pertama, hari kedua begitu baik, mereka mulai merasa kecolongan. Saya sudah bilang hari berikutnya pasti akan mulai datang gitu loh. Terus nanti ke depannya bagaimana Pak? Besok ke depannya Pak? Ya, saya kira negara nggak boleh takluk kepada premanisme. Sebelumnya, calon gubernur petahana itu mendatangi kawasan Salam Raya untuk meninjau kali sekretaris. Ahok menyusuri gang-gang kecil, menyalami para warga, dan sempat mempertanyakan soal banjir. Tidak lama kemudian, puluhan warga mendatangi Ahok dan meneriaki penolakan mendatangi daerahnya. Ahok sempat melanjutkan belusukannya, namun suasana tidak kondusif. Ahok kemudian dievakuasi ke Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat. Indonesia, Allah akan memberikan yang terbaik. Tak lama di Polsek, Ahok bersama para ajudan meninggalkan Polsek Kebonjeruk. Dari Jakarta, Sari Sirziman, Metro TV. Hari ke-6 kampanye, calon gubernur DKI Jakarta mengunjungi sejumlah lokasi di Jakarta. Para calon gubernur ini pun berjanji untuk memperbaiki fasilitas maupun mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian warga. Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Yudhoyono belusukan ke Museum Fathahillah dan Museum Wayang di kawasan Kota Tua, Jakarta Utara. Meskipun museum baru selesai direnovasi, ia menilai kondisi museum kurang nyaman dan ia pun berjanji akan meningkatkannya. Agus juga berjanji akan melibatkan pedagang kaki lima dan memperbaiki fasilitas untuk perdagangan yang mengedepankan ekonomi kreatif. Sementara itu di Pasar Kembang, Rawabelong, Kebonjeruk, Jakarta Barat, calon gubernur nomor urut 3 Anies Baswedan berdialog dengan pedagang dan perangkai bunga. Anies berjanji akan mengadakan festival bunga di kota Jakarta dan meningkatkan pemakaian serta pemanfaatan bunga di sekolah dan kantor-kantor di Jakarta. Karena dengan adanya festival ini, maka roda perekonomian akan digerakkan. Jalanan. Semua unsur masyarakat lokal, terutama mereka seniman, budayawan, dan sejarawan yang memiliki pengetahuan dan juga passion yang luar biasa untuk mempertahankan apa yang sudah ada saat ini, itu juga harus diberdayakan. Kalau saya melihat malah perlunya peningkatan permintaan terhadap bunga, sehingga pasar di sini bisa tumbuh lebih besar dan bisa tumbuh lebih banyak lagi, tidak hanya di Rawabelong ini. Jadi, tapi itu membutuhkan peningkatan permintaan. Jadi kita mungkin nanti akan berinisiatif untuk membuat lebih banyak kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan bunga. Sementara itu, Basuki Cahayapurnama memilih untuk mengunjungi warga di RW 8 RT 13, Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Tujuan kedatangannya untuk melihat kondisi wilayah Tanjung Barat yang sedang dalam proyek pembebasan banjir sekaligus mendengarkan keluh kesah warga. Kedatangan Ahok disambut hangat oleh warga RW 8 RT 13 Gang Langgar 2 Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Warga mengeluhkan kawasan perumahan mereka kerap dilanda banjir mencapai ketinggian 1 meter. Padahal dulu kawasan ini bebas banjir. Untuk itu Ahok menjanjikan agar kawasan segera dibenahi, namun ia masih mencari solusi agar alat berat dapat masuk ke dalam kawasan padat penduduk tersebut. Dalam kampanye kali ini, Ahok mengatakan pengamanan lebih diperketat untuk mengantisipasi terjadinya penolakan warga seperti saat kampanye Rabu lalu.
Sementara Anies Baswedan hari ini juga menggelar belusukan menemui warga di kawasan Kali Krukut, Jakarta Barat. Saat datang, Anies langsung diserbu dengan keluhan warga soal penggusuran. Warga meminta solusi lain dari pemerintah selain harus relokasi karena sulit untuk menata kehidupan baru, terlebih relokasi yang cukup jauh dari tempat sebelumnya. Anies berjanji kepada warga untuk melakukan pendekatan persuasif jika harus merelokasi daerah tertentu. Anies juga akan menyiapkan tempat bagi warganya yang terpaksa harus direlokasi dengan kemudahan akses penghidupan. Ketua Tim Pemenangan Ahok Jarot saksi ahli dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Sejak kasusnya dilaporkan, penyidik Barreskrim Polri telah memanggil sejumlah saksi. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan Putri Lukman di kantor Barreskrim Polri Jakarta. Putri, bisa Anda jelaskan jam berapa Rizik Sihab dijadwalkan hadir untuk pemeriksaan? Silakan. Ya, Marvin, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri dijadwalkan akan memeriksa pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Muhammad Rizik Sihab pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kehadiran dari Muhammad Rizik Sihab ini permintaan dari 3 pelapor kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang terjadi pada September 2016 lalu. Selain Muhammad Rizik Sihab, informasi yang kami terima dari Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Pol Agus Andrianto mengatakan ada 2 orang lagi yang akan dihadirkan sebagai saksi pada hari ini yang kehadirannya juga akan datang di sekitaran pukul 13 waktu Indonesia Barat di Barreskrim Polri. Sejak kasusnya dilaporkan oleh 3 pelapor, Barreskrim Polri dan penyidik Barreskrim Polri sudah memeriksa 21 saksi, diantaranya adalah saksi pelapor, staf Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok, penyebar video di media sosial, dan 6 saksi ahli yang berasal dari MUI, kemudian juga ahli tafsir, ahli agama, dan ahli hukum pidana. 3 ahli dihadirkan secara khusus, yakni agama, bahasa, dan juga hukum pidana. Dari penyidik Barreskrim Polri mengatakan bahwa untuk mengetahui lebih jauh mengenai kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada September 2016 di Kepulauan Seribu. Selain itu, penyidik Barreskrim Polri juga sudah melakukan uji laboratorium forensik rekaman video secara keseluruhan yang berdurasi lebih dari 1 jam ini dan menjadi bahan penyidikan. Untuk kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, Presiden pun juga memastikan tidak akan mengintervensi. Pernyataan ini juga sempat disampaikan Presiden Joko Widodo pertemuannya dengan sejumlah ulama dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan juga MUI pada Selasa 1 November yang memastikan tidak akan mengintervensi kasus penistaan agama dan menyerahkan seluruhnya pada proses hukum yang ada di Indonesia. Selain itu, dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok pun juga sudah sempat mendatangi Barreskrim Polri pada minggu lalu untuk memberikan klarifikasi atau keterangannya secara sukarela karena Ahok ini belum dijadwalkan untuk diperiksa. Kami menginformasi atau mengkonfirmasi melalui Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Pol Agus Andrianto yang mengatakan bahwa Ahok dijadwalkan akan diperiksa pada Senin mendatang pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan surat pemanggilan ini paling lambat diserahkan dari penyidik Barreskrim Polri kepada Ahok pada hari Kamis ini, dan Ahok akan dijadwalkan sebagai saksi atau yang dilaporkan oleh 3 pelapor kasus penistaan penistaan agama pada September 2016 lalu di Kepulauan Seribu untuk mengetahui lebih jauh sebenarnya bagaimana kasus atau video ini bisa terjadi. Apakah benar pernyataan yang disampaikan oleh Ahok atau justru dari video yang tersebar di media sosial. Marvin? Terima kasih Putri Lukman untuk informasi Anda langsung dari Barreskrim Polri Jakarta. Dengarkan keterangan ahli agama dan ahli hukum pidana pada kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Muhammad Rizik Sihab akan hadir sebagai ahli dalam kasus tersebut. Kita bergabung bersama dengan rekan kami Putri Lukman langsung dari Barreskrim Mabes Polri untuk informasi selengkapnya. Putri, bagaimana jalannya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Barreskrim?
Ya, Robert, penyidik Mabes Polri atau penyidik Barreskrim Mabes Polri ini hari ini dijadwalkan akan mendengarkan keterangan atau memeriksa ahli yang dihadirkan salah satu pelapor kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ahli hukum pidana yang dihadirkan sudah ada di gedung Barreskrim Mabes Polri sejak pukul 10 pagi tadi, bernama Muzakir yang berasal dari UII Yogyakarta. Nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, ahli agama yang dihadirkan adalah Muhammad Rizik Sihab yang merupakan pimpinan dari Front Pembela Islam atau FPI. Tadi ahli hukum pidana yang bernama Muzakir didampingi Ketua Bidang Hukum FPI Sugito Parwo yang mengatakan juga bahwa dua ahli ini dihadirkan salah satu pelapor kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok dari salah satu pelapor bernama Musin yang merupakan Ketua FPI DKI Jakarta. Sejak kasusnya bergulir, penyidik Barreskrim Mabes Polri sudah memeriksa 21 saksi yang dihadirkan, diantaranya adalah saksi pelapor, kemudian juga penyebar video ke media sosial, staf Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok, kemudian juga ahli bahasa, ahli agama, dan juga ahli hukum pidana. Mengapa tiga ahli ini dihadirkan oleh penyidik Barreskrim Mabes Polri? Karena ahli agama, ahli bahasa, dan juga ahli hukum pidana dihadirkan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana sebenarnya konteks dari kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada September 2016 lalu di Kepulauan Seribu. Sejak kasus ini dilaporkan dan sudah bergulir dalam masa penyelidikan oleh Barreskrim Mabes Polri, sudah melakukan uji laboratorium forensik rekaman video secara keseluruhan yang berdurasi selama 1 jam, dan nanti akan mendengarkan lagi lebih lanjut keterangan yang disampaikan oleh saksi atau dari ahli agama yang dihadirkan oleh pelapor kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, dan Ahok juga sudah sempat memberikan keterangannya untuk mengklarifikasi kasus tersebut pada minggu lalu, dan dijadwalkan Ahok akan diperiksa Senin 7 November 2016 pukul 8 pagi. Robert? Baik, terima kasih. Sampai saat ini belum diketahui pasti siapa pihak yang berbuat kericuhan di tengah aktivitas belusukan Ahok di Kelurahan Sukabumi Utara. Kita kemanapun mereka akan intai, dia akan datang. Ini kan gampang kan, kita datang lalu dia datang. Saya sudah perkirakan hari pertama, hari kedua begitu baik, mereka mulai merasa kecolongan. Saya sudah bilang hari berikutnya pasti akan mulai datang gitu loh. Terus nanti ke depannya bagaimana Pak? Ke depannya Pak? Ya, saya kira negara nggak boleh takluk kepada premanisme. Sebelumnya, calon gubernur petahana itu mendatangi kawasan Salam Raya untuk meninjau kali sekretaris. Ahok menyusuri gang-gang kecil, menyalami para warga, dan sempat mempertanyakan soal banjir. Tidak lama kemudian, puluhan warga mendatangi Ahok dan meneriaki penolakan mendatangi daerahnya. Ahok sempat melanjutkan belusukannya, namun suasana tidak kondusif. Ahok kemudian dievakuasi ke Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat. Indonesia, Allah akan memberikan yang terbaik. Tak lama di Polsek, Ahok bersama para ajudan meninggalkan Polsek Kebonjeruk. Dari Jakarta, Saris Hirziman, Metro TV. Hari ke-6 kampanye calon gubernur DKI Jakarta mengunjungi sejumlah lokasi di Jakarta. Para calon gubernur ini pun berjanji untuk memperbaiki fasilitas maupun mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian warga. Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus Yudhoyono belusukan ke Museum Fathahillah dan Museum Wayang di kawasan Kota Tua, Jakarta Utara. Meskipun museum baru selesai direnovasi, ia menilai kondisi museum kurang nyaman dan ia pun berjanji akan meningkatkannya. Agus juga berjanji akan melibatkan pedagang kaki lima dan memperbaiki fasilitas untuk perdagangan yang mengedepankan ekonomi kreatif. Sementara itu di Pasar Kembang,
Rawabelong, Kebonjeruk, Jakarta Barat, calon gubernur nomor urut 3 Anies Baswedan berdialog dengan pedagang dan perangkai bunga. Anies berjanji akan mengadakan festival bunga di kota Jakarta dan meningkatkan pemakaian serta pemanfaatan bunga di sekolah dan kantor-kantor di Jakarta. Karena dengan adanya festival ini, maka roda perekonomian akan digerakkan. Jalanan. Semua unsur masyarakat lokal, terutama mereka seniman, budayawan, dan sejarawan yang memiliki pengetahuan dan juga passion yang luar biasa untuk mempertahankan apa yang sudah ada saat ini, itu juga harus diberdayakan. Kalau saya melihat malah perlu lusa. Personel TNI dan Polri akan mengedepankan tindakan persuasif. Namun Kapolri menyiapkan tindakan tegas untuk mereka yang melanggar peraturan. Dan saya sudah mendengar pernyataan-pernyataan dari yang akan melakukan unjuk rasa. Mereka juga menjamin keamanan ketertiban dan tidak bertanggung jawab terhadap orang-orang, oknum-oknum di luar area demonstrasi yang kalau mereka mengambil kesempatan untuk melakukan aksi-aksi kejahatan. Kalau itu pun sudah kita antisipasi, tempat-tempat titik-titik tertentu yang kita anggap rawan dan sudah diambil dilaksanakan perintah. Kalau ada yang melakukan tindakan anarkis, kejahatan khususnya kriminal di luar area demonstrasi, kita akan ambil tindakan tegas sesuai dengan aturan undang-undang. TNI sudah membekaukan pasukannya ke Kepolisian Republik Indonesia. Dalam hal ini, TNI juga sudah menyiapkan cadangan-cadangan yang berapapun diminta oleh Kapolri disiapkan. Dan setiap Panglima juga sudah saya siapkan sebagai cadangan pasukan. Dan saya pun punya cadangan pasukan, hingga apabila diperlukan kita siap untuk mendukung pesta demokrasi ini. 4.000 polisi dan tentara hadir di apel gabungan. Namun angka ini baru sebagian kecil dari jumlah personel yang akan dikerahkan pada Jumat mendatang. Untuk menjaga keamanan demonstrasi 4 November, TNI Polri akan menugaskan 18.000 anggotanya. Dari Jakarta, Fahmi Dwi Sutrisno, Budiman, TV One mengabarkan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok terpaksa harus dievakuasi saat belusukan di kawasan Jalan Salam Raya, Sukabumi Utara, Jakarta Barat. Para ajudan dan tim sukses Ahok seketika menyetop angkot yang tengah melintas. Ahok dievakuasi karena sejumlah pemuda dengan mengaku-ngaku sebagai warga setempat berunjuk rasa menolak didatangi Ahok. Namun, tidak sedikit warga di sana yang menyatakan para pengunjuk rasa ini bukanlah warga setempat. Pas kita pulang lagi mau ambil motor kejadiannya. Kalau masalah kelompok kita nggak tahu kelompok mana. Tapi yang jelas mereka bukan warga tempat kejadian tadi. Peningkatan permintaan terhadap bunga, sehingga pasar di sini bisa tumbuh lebih besar dan bisa tumbuh lebih banyak lagi, tidak hanya di Rawabelong ini. Jadi, tapi itu membutuhkan peningkatan permintaan. Jadi kita mungkin nanti akan berinisiatif untuk membuat lebih banyak kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan bunga. Sementara itu, Basuki Cahayapurnama memilih untuk mengunjungi warga di RW 8 RT 13, Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Tujuan kedatangannya untuk melihat kondisi wilayah Tanjung Barat yang sedang dalam proyek pembebasan banjir sekaligus mendengarkan keluh kesah warga. Kedatangan Ahok disambut hangat oleh warga RW 8 RT 13 Gang Langgar 2 Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Warga mengeluhkan kawasan perumahan mereka kerap dilanda banjir mencapai ketinggian 1 meter. Padahal dulu kawasan ini bebas banjir. Untuk itu Ahok menjanjikan agar kawasan segera dibenahi, namun ia masih mencari solusi agar alat berat dapat masuk ke dalam kawasan padat penduduk tersebut. Dalam kampanye kali ini, Ahok mengatakan pengamanan lebih diperketat untuk mengantisipasi terjadinya penolakan warga seperti saat kampanye Rabu lalu.
Sementara Anies Baswedan hari ini juga menggelar belusukan menemui warga di kawasan Kali Krukut, Jakarta Barat. Saat datang, Anies langsung diserbu dengan keluhan warga soal penggusuran. Warga meminta solusi lain dari pemerintah selain harus relokasi karena sulit untuk menata kehidupan baru, terlebih relokasi yang cukup jauh dari tempat sebelumnya. Anies berjanji kepada warga untuk melakukan pendekatan persuasif jika harus merelokasi daerah tertentu. Anies juga akan menyiapkan tempat bagi warganya yang terpaksa harus direlokasi dengan kemudahan akses penghidupan. Ketua Tim Pemenangan Ahok Jarot saksi ahli dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Sejak kasusnya dilaporkan, penyidik Barreskrim Polri telah memanggil sejumlah saksi. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan Putri Lukman di kantor Barreskrim Polri Jakarta. Putri, bisa Anda jelaskan jam berapa Rizik Sihab dijadwalkan hadir untuk pemeriksaan? Silakan. Ya, Marvin, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri dijadwalkan akan memeriksa pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Muhammad Rizik Sihab pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kehadiran dari Muhammad Rizik Sihab ini permintaan dari 3 pelapor kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang terjadi pada September 2016 lalu. Selain Muhammad Rizik Sihab, informasi yang kami Polda Metro Jaya juga menyiapkan polisi bersorban untuk menghadapi demonstran yang akan berunjuk rasa pada 4 November nanti. Pasukan khusus yang diberi nama Tim Asmaul Husna itu akan menghadapi pendemo dengan zikir. Rahman ya Rahim ya Malik. 400-an polisi bersorban dan berpeci ini akan dikerahkan di sejumlah lokasi di ibu kota pada tanggal 4 November lusa. Mereka adalah pasukan khusus yang disiapkan Polda Metro Jaya dan Mabes Polri untuk menghadapi demonstran yang mengecam penistaan agama. Kelompok polisi yang dinamakan Tim Asmaul Husna ini akan mengedepankan teknik persuasif atau bersifat membujuk. Antisipasi terkait dengan apabila nanti masa yang saat demo itu eskalasi naik, sudah mulai lempar-lemparan atau mungkin sudah mulai meringsek dorong-dorongan, tentunya nanti kita akan imbangi dengan zikir, dengan membacakan Asmaul Husna dengan harapan ya masa bisa reda ya, bisa tadi yang emosinya mungkin memuncak, nanti kita bisa turunkan dengan bacaan-bacaan itu. Karena kita juga hanya mengingatkan saja bahwasanya polisi juga seiman juga dengan pendemo. Tim Asmaul Husna merupakan anggota BRIMOB dari berbagai daerah. Salah satunya adalah Polda Jawa Barat. Saat Jumat nanti, pasukan ini akan melakukan aksi simpatik untuk meredam emosi demonstran. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Terkait demonstrasi 4 November, PT Kereta Api Indonesia akan menyiapkan stasiun mengamankan unjuk rasa 4 November lusa. Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan akan menindak tegas siapapun yang bersikap anarkistis dalam demonstrasi menolak penistaan agama itu. Ini merupakan apel gabungan TNI Polri untuk persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2017. Tugas mereka paling dekat adalah mengamankan demonstrasi 4 November. Terima dari Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Pol Agus Andrianto mengatakan ada 2 orang lagi yang akan dihadirkan sebagai saksi pada hari ini yang kehadirannya juga akan datang di sekitaran pukul 13 waktu Indonesia Barat di Barreskrim Polri. Sejak kasusnya dilaporkan oleh 3 pelapor, Barreskrim Polri dan penyidik Barreskrim Polri sudah memeriksa 21 saksi, diantaranya adalah saksi pelapor, staf Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok, penyebar,
video di media sosial dan 6 saksi ahli yang berasal dari MUI, kemudian juga ahli tafsir, ahli agama, dan ahli hukum pidana. 3 ahli dihadirkan secara khusus, yakni agama, bahasa, dan juga hukum pidana. Dari penyidik Barreskrim Polri mengatakan bahwa untuk mengetahui lebih jauh mengenai kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Cahayapurnama atau Ahok pada September 2016 di Kepulauan Seribu. Selain itu, penyidik Barreskrim Polri juga sudah melakukan uji laboratorium forensik rekaman video secara keseluruhan yang berdurasi lebih dari 1 jam ini dan menjadi bahan penyidikan. Untuk kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, Presiden pun juga memastikan tidak akan mengintervensi. Pernyataan ini juga sempat disampaikan Presiden Joko Widodo pertemuannya dengan sejumlah ulama dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan juga MUI pada Selasa 1 November yang memastikan tidak akan mengintervensi kasus penistaan agama dan menyerahkan seluruhnya pada proses hukum yang ada di Indonesia. Selain itu, dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok pun juga sudah sempat mendatangi Barreskrim Polri pada minggu lalu untuk memberikan klarifikasi atau keterangannya secara sukarela karena Ahok ini belum dijadwalkan untuk diperiksa. Kami menginformasi atau mengkonfirmasi melalui Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Pol Agus Adrianto yang mengatakan bahwa Ahok dijadwalkan akan diperiksa pada Senin mendatang pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan surat pemanggilan ini paling lambat diserahkan dari penyidik Barreskrim Polri kepada Ahok pada hari Kamis ini, dan Ahok akan dijadwalkan sebagai saksi atau yang dilaporkan oleh 3 pelapor kasus penistaan penistaan agama pada September 2016 lalu di Kepulauan Seribu untuk mengetahui lebih jauh sebenarnya bagaimana kasus atau video ini bisa terjadi. Apakah benar pernyataan yang disampaikan oleh Ahok atau justru dari video yang tersebar di media sosial. Marvin? Putri Lukman untuk informasi ada langsung